Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsari Krisna Dewi dengan NIM 2212011002 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan berkeliling di salah satu museum yang ada di Desa Wisata Dukuh Penaban Karangasem, yaitu Museum Pustaka Lontar. Museum Pustaka Lontar Dukuh Penaban atau yang sering dikenal dengan Museum Lontar terletak di Desa Adat Dukuh Penaban, Karangasem, Bali atau sekitar 89 km dari pusat kota Singaraja. Museum ini dibangun oleh kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis pada 11 April tahun 2017 dan diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2017. Museum ini dibangun dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lokal daerah sebagai destinasi pariwisata budaya. Selain mampu melestarikan ratusan naskah sejarah kuno dalam cakepan lontar, Museum Pustaka Lontar Dukuh Penaban juga menjelma menjadi pusat pendidikan lontar di Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Museum Lontar dibangun di atas tanah desa seluas 1,5 hektar dengan museum utama yang disebut Balai Sangkol Putih yang terdiri dari 3 bangunan yaitu Balai Peseraman, Balai Daje, dan Puaragan yang dibangun mengikuti aturan Asta Kosala Kosali yang merupakan aturan pembangunan masyarakat Hindu di Bali. Museum Pustaka Lontar ini adalah satu-satunya museum yang dibangun oleh komunitas masyarakat. Jadi kalian di Singaraja kan udah punya tuh namanya Gedong Tirtio, tapi itu adalah museum milik pemerintah. Nah, apa sih bedanya Museum Pustaka Lontar dengan museum yang lainnya? Dengan Gedong Tirtio, jadi kami mengemasnya berbeda dengan museum lontar yang lainnya, di mana kalian selain bisa melihat koleksi lontar tentunya ya, tapi kalian juga bisa mengenal proses dari awal bagaimana sih mengolah ental sampai siap ditulis dan sampai pada pengarsipan, baik itu tentang digitalisasi atau hanya pengarsipan biasa saja. Museum ini terletak di lingkungan Dukuh Bukit Ngandang, Desa Adat Dukuh Penaban, Kelurahan Kecamatan Karangasem. Jadi museum ini berada di tengah kota sebenarnya, cuman dia sudah masuk pedesaan. Jadi kami berada di ujung utaranya kota Karangasem. Makanya tidak jauh dari kota, mungkin hanya sekitar 5 menit. Nah, museum ini dibangun di atas tanah desa seluas 1,5 hektar. Sebenarnya kami belum launching, jadi kami dibangun itu mulai 11 April 2017, kemudian launching desa wisatanya adalah 14 Oktober atau peresmian museum ini itu 14 Oktober 2017. Nah, kami baru buka untuk umum itu mulai dari Januari 2018, jadi kurang lebih baru 5 tahun. Jadi kami juga membuka bagi pengunjung yang ingin mengimplementasikan kegiatannya seperti kemah, kemudian yoga, terus ada juga reuni dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ingin mereka implementasikan selama itu masih dalam sisi positif. Potensi yang membuat Museum Lontar menjadi unik dan berbeda dari museum-museum pada umumnya adalah tempatnya yang luas, menyatu dengan alam dan sangat fleksibel. Museum Lontar tidak hanya menjadi tempat pengunjung untuk melihat-lihat koleksi lontar masa kuno, tetapi museum ini juga diperkenankan untuk tempat berekreasi seperti melaksanakan kemah, yoga, reuni, dan berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, di museum ini pengunjung tidak hanya melihat dan menyaksikan bagaimana proses pembuatan rontal dan nyurat lontar, tetapi pengunjung juga dapat mencoba langsung bagaimana menulis di atas rontal. Hal ini merupakan potensi unik yang membuat Museum Pustaka Lontar berbeda dengan museum-museum pada umumnya. Namanya saya Sri Krisna. Boleh tahu nama beli siapa? Ya, perkenalkan nama saya Igdi Wahyu Pramana dari Bayan Wahyu, asal lokal sini. Oh ya, boleh nanya-nanya dikit nggak Bli? Ya, boleh, silakan. Baik, menurut Bli kira-kira apa dampak dari adanya museum ini terhadap masyarakat sekitar sini? Menurut saya dampak dari adanya museum lontar di daerah Dukuh Penaban ini sangat berdampak bagi masyarakat sekitar, karena pentingnya kita pelestarian budaya terkait dengan hal-hal yang
bersifat susah untuk dipelajari seperti lontar-lontar ini. Jadi pentingnya ada museum ini, kita bisa mengetahui bagaimana sih warisan leluhur budaya yang emang benar-benar harus diwariskan untuk kedepannya. Wah, luar biasa sekali ya, Bi. Kira-kira sejauh ini ada nggak sih kelemahan dari adanya museum ini? Jadi langsung saja saya jawab ya, setiap tempat itu objek atau tempat wisata maupun museum itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Jadi menurut saya kelemahannya di sini mungkin skala museum masih dikendala di fasilitas yang ada di sini. Jadi untuk museum seharusnya di sini kan konsepnya lebih mementingkan alam. Jadi untuk museum lontar itu seharusnya masih bisa dikembangkan lagi agar bisa dilihat oleh wisatawan-wisatawan lainnya untuk berkunjung ke sini. Ya. Nah, itulah Museum Pustaka Lontar Dukuh Penaban. Mari lestarikan budaya Bali agar lestari di setiap generasi.